Terima kasih ya Tuhan. Kalau detik hingga saat ini penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tahu betapa kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan tanpa penyertaan-Mu. Walaupun banyak godaan, banyak cobaan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan hingga sampai kapan ya Tuhan peristiwa musibah yang tetap berada di kehidupan ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya hanya tempat sandaran kami Engkau Yesus yang sanggup menuntun Tuhan. Keberadaan kami ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami belajar membalas kasih-Mu lewat ibadah, baik via Zoom Bapa. Kami rindu ingin membalas kasih-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya semua itu pasti akan berlalu lewat seizin-Mu Tuhan. Normalkan kondisi seperti sedia kala Bapa, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di tempat-Mu, supaya nyata kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu sebagai dupa persembahan kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan, buka pikiran hati kami Tuhan, biar kami bisa mencerna. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kiranya penyertaan-Mu hingga nanti berakhir di ibadah nanti Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Oh, kurang keras. Apa karena lama tidak ibadah ya kita? Shalom. Haleluya. Walaupun sedikit, tetapi suaranya mantap. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama dan beribadah di kesempatan ini, baik lewat Zoom. Ya, ada sebagian yang ada di sini, tetapi tidak mengapa, tidak mengurangi kekhususan kita, kekusukan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semua orang merasakan kerinduan bagaimana kita bisa bersatu menyembah seperti sedia kala. Waktu terus berjalan, kita tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir. Ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang memprediksi sampai 5 tahun. Kalau sampai 5 tahun berarti sama dengan repelita ya. Pembangunan 5 tahun. Panjang. Tidak ada yang bisa dengan. Tetapi di dalam hal ini Tuhan sudah jauh-jauh hari memberikan suatu warning. Suatu peringatan. Bahkan di dalam hal ini Kristus pun juga sudah memberikan suatu tanda kutip untuk kita sebagai anak-anak Tuhan itu mencermati bahwa nanti kedatangan anak manusia. Jadi waktunya kalau kita tarik garis mundur sampai sekarang hampir kurang lebih 2000 tahun, apakah ini masih relevan? Padahal peringatan itu sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Tetapi faktanya kok sampai sekarang tidak terjadi. Apakah salah dengan peringatan firman Tuhan? Mungkin sebagian orang berkata, wah itu kan masih lama waktunya ya toh. 2000 tahun tidak waktu yang singkat loh. Waktu lama. Tetapi kenapa tidak terjadi? Timbul suatu pertanyaan, kenapa tidak terjadi? Ya. Sehingga banyak orang
Dinina bubukkan dengan waktu kondisi santai-santai. Lah baru hari inilah kita sudah berjalan hampir 1,5 tahun lebih, 2 tahun. Semua pada kubu, semua berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau peringatan sudah diberikan, apakah salah dengan peringatan? Tidak, ya. Saya ilustrasikan anak saya berangkat sekolah. Saya katakan, hati-hati di jalan. Apakah salah? Ketika hal ini saya sampaikan. Itu menunjukkan bahwa supaya orang itu lebih di dalam kehidupan waspada, tidak sembrono. Dan inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas. Lukas sudah menulis mengenai Kristus. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ke-8 itu Tuhan sendiri memberikan suatu gambaran tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Tetapi sebelum pasal 18 ini itu berkaitan dengan pasal 17 ayat yang ke-20. Yaitu kedatangan kerajaan Allah. Ini adalah merupakan tema eskatologi, ya, atau kalau kita belajar ini kedatangan kerajaan Allah adalah bagaimana melihat akhir zaman. Eskatologi, ya bahasa keren sedikit ya, nggak apa-apa ya. Saya bawa banyak-banyak buku ya, bukan sampai buku ya, buku ya. Ya, eskatologi. Apa itu eskatologi? Eskatologi itu kalau diberikan dari bahasa Yunani, eskatos, yaitu akhir zaman, dan logis dalam ilmu. Jadi mempelajari tentang akhir zaman nanti loh. Ada apa yang akan terjadi? Yaitu di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 20. Itu mengenai kedatangan kerajaan Allah. Nah, apa yang perlu kita persiapkan sebelum kerajaan Allah itu datang, ya kan? Saya tanya kepada saudara, apa yang sudah saudara persiapkan? Oh, saya sudah bangun bunker ya. Ya, kalau di Amerika atau di tempat lain, ada bikin tempat perlindungan yang walaupun dinuklir itu tidak masalah. Membuat tempat perlindungan sedemikian rupa sehingga manakala sesuatu terjadi tidak akan menimpa. Ada perlindungan seperti itu? Ada. Bukan yang seperti di jalur Gaza itu yang perlindungan orang-orang Palestina berada di situ, tidak. Ini lebih lagi tempat perlindungan untuk seandainya terjadi perang. Lah, apakah di dalam hal ini kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali mampu? Saya kira tidak. Ya. Kalau tidak, terus bagaimana persiapan kita ini? Ya. Persiapan saudara dan saya malah menghadapi kerajaan Allah itu loh yang akan datang. Makanya Tuhan sudah jauh-jauh hari memberikan suatu ilustrasi, suatu pengajaran dalam bentuk perumpamaan. Ya. Apa sih perumpamaan itu? Ya. Saumpamane, apa saumpamane itu? Ya. Perumpamaan itu adalah gambaran. Yesus banyak memberikan kata-kata perumpamaan ini, perumpamaan itu. Tujuannya biasanya supaya orang-orang Israel itu dong ngeh ya. Bahasa anunya itu ngeh. Oh, tahu ya. Anak angkatan ini tidak bisa diberikan pengertian yang hanya dengan perumpamaan.
Nah, jadi kita ya anak Tuhan juga harus tahu perumpamaan. Oh iya, saumpama itu akan terjadi, kamu harus melakukan seperti ini. Ini adalah warning bagi kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya. Kita boleh mencontoh ini loh. Kalau seandainya aja nanti kedatangan kerajaan Allah yang kedua kalinya, kita harus tahu. Sebab nanti di ayat berikutnya dikatakan, adakah iman ketika anak manusia itu datang di muka bumi. Loh, itu perkataan Yesus sendiri loh ya. Adakah iman? Enggak usah segede batu iman sebiji sesawi itu. Adakah iman? Nah, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya dan saudara, adakah iman? Oh, ada. Iya. Ada saya iman, ada saya percaya Yesus. Tetapi ketika kesusahan, ketika penderitaan melanda ada kepada dunia ini, dan hal ini sudah terjadi hingga saat ini, adakah iman di dalam kehidupanmu? Apakah adakah iman di dalam kehidupan setiap orang percaya, orang Kristen? Menjadi suatu pertanyaan. Masih ada? Kalau engkau diberkati, engkau punya iman? Pasti. Kalau engkau diberi kesehatan, engkau punya iman? Pasti. Oh, saya punya iman. Yesus ada dengan saya. Tetapi ketika kesusahan, penderitaan, apakah engkau tetap mempunyai iman kepada Yesus? Apakah engkau tetap memegang Tuhanku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak semudah itu. Perlu diuji. Dengan apa? Dengan waktu. Kesusahan yang mendera di dalam kehidupan kita. Penderitaan yang ada, yang engkau alami dan saya alami, apakah kita mampu untuk bertahan? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Dan dalam hati kita mungkin berkata, ya Tuhan, saya tetap di dalam kondisi untuk memegang Engkau, percaya kepada Engkau, bagus. Tetapi hal itu tidak cukup hanya di dalam hati kita, tapi Engkau perlu manifestasikan di dalam kehidupanmu, menyatakan, mendeklar bahwa iman tetap ada di dalam kehidupan saya, walaupun penderitaan terjadi. Kalau seperti kondisi gini, orang-orang udah pada down, saudara. Orang-orang pada, waduh, kapan tuh ini berakhir? Uang saya di tabungan di bank tinggal sekian. Tabungan saya kapan? Tetapi yang jelas saudara, kita punya Tuhan. Kita ada Tuhan Yesus Kristus. Dan semua sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberikan gambaran. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Bagaimana ketika anak-anaknya, ketika orang pilihannya, saudara dan saya yang sudah menjadi orang-orang pilihan. Karena saudara sudah dihisapkan untuk percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Dan jaminan itu tidak akan meleset. Jaminan itu pasti ya dan amin diberikan kepada saudara. Hingga saudara bisa melewati ke tahap maju lagi untuk bisa melawan badai ini. Hingga saudara bisa mendeklarkan, saya menjadi pemenang. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan, tema pada kesempatan ini yaitu
berdoa selalu dengan tidak jemu. Ya. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ke-8. Nanti kita akan buat poin-poinnya, yaitu di dalam beberapa maksud, ya, itu ada nanti tujuan, isi dari perumpamaan, makna dari perumpamaan, dan kesimpulan. Jadi tujuannya Tuhan memberikan perumpamaan itu kepada saudara siapa? Yaitu nanti kita baca di dalam ayat-ayatnya. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-1 sampai ke-8 saya bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah tujuan atau judul atau tema pada pagi hari ini atau siang, pagi menjelang siang, ya. Bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Saudara berdoa pernah jemu enggak? Setahun, 2 tahun. Oh enggak, saya enggak pernah jemu. Kenapa? Karena setiap kali kalau saya berdoa pasti dijawab. Pasti gitu. Orang enggak jemu. Tetapi pernahkah saudara ketika berdoa 1 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun tidak ada jawaban? Jemu kira-kira? Pasti dalam hati kecil saudara. Apa sih kesalahan? Pasti ada koreksi dalam kehidupan kita. Kok tidak ada jawaban dari Tuhan? Bagaikan suatu bola kita hantamkan di lantai, kembali lagi mental, balik lagi. Aduh. Jadi ayat 1 ini adalah merupakan tema kita, yaitu berdoa selalu dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, isi perumpamaan, ayat yang kedua sampai yang ke-6. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata kepada hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ini adalah isi perumpamaan. Jadi di situ Yesus menggambarkan ada 2 subjek, yaitu seorang hakim dan seorang janda. Di dalam sejarah bangsa Israel, ya, pengadilan dan janda ini adalah merupakan suatu gambaran. Pengadilan mesti hakim. Ini adalah orang yang senang tata digambarkan orang yang berkuasa. Walaupun pengadilan seringkali di dalam hal ini hakim memutuskan perkara belum tentu benar. Sama dengan apa yang ditulis oleh Lukas. Ada seorang hakim yang tidak takut sama Allah. Hakim nggak takut sama apa pun yang delok awake dhewe menungso lewat. Tidak takut sama Allah dan tidak menghargai manusia. Subjek yang kedua adalah janda. Janda ini seringkali digambarkan adalah bagian orang yang terpinggirkan. Tidak ada kekuatan untuk bagaimana dia supaya bisa dalam menghadapi segala sesuatu. Dia menang
tanpa bantuan seorang pun. Jadi yang pertama adalah subjek hakim yang tidak takut Allah dan tidak mengingkari manusia atau hakim lalim. Yang kedua adalah subjek janda lemah. Meminta kepada siapa pengadilan untuk membela haknya. Yesus menggambarkan dua hal subjek, hakim dan janda. Ada. Apakah hal ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Iya. Tetapi di dalam hal ini Tuhan memberikan garis yang tegas. Perkara hakim di dalam memutuskan suatu perkara, membenarkan janda didasarkan pada apa? Tetapi Allah di dalam memutuskan mengenai perkara, membenarkan kita sebagai apa? Ada kontras. Jadi si perumpamaan yaitu ada hakim dan ada janda. Terus kemudian makna perumpamaan. Kita baca di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa itu? Camkan hakim yang lalim itu, yaitu di ayat 4. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi keputusan hakim ada didasarkan apa? Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-5 tadi. Apa kira-kira? Iya. Hakim membenarkan perkara, bukan perkara si ganda ini benar atau salah. Tidak. Karena dianggap bahwa saya janda ini menyusahkan hakim. Janda ini tahu mungkin sifat marketing ya. Iya. Marketing itu kalau hari ini, dulu saya pernah jadi, kalau hari ini tidak datang, menawarkan produk ini. Besok datang, Pak, ini kartu ucapan selamat ulang tahun Bapak ya. Dengan harapan supaya diorder. Akhirnya apa? Orang jadi beli, risih. Apalagi produk harganya murah. Oh, wis tuku, sana pergi. Janda ini punya sifat itu. Wah, dia tidak pernah merasa sungkan untuk datang kepada hakim. Hakim pun juga merasa risih. Kenapa? Didatangi terus. Dianggap menyusahkan. Nyusah-nyusah aja orang ini. Kalau saudara misalnya di dalam kehidupanmu, di dalam bekerja, ada seseorang yang terus-terusan datang, Pak ini gimana Pak kasus saya? Datang lagi, Pak gimana ini kasus saya? Nanyakan lagi, Pak gimana? Urusannya sudah selesai belum? Hari ini. Besok datang lagi, Pak gimana urusan saya? Apa nggak risih kira-kira saudara? Risih. Jadi hakim ini kalau kita tarik garis lurus, memang betul memenangkan dalam istilah pengadilan atau membenarkan ini bukan didasarkan benar dan salah dari janda, tetapi apa? Merasa risih. Makanya Tuhan katakan camkan. Apa itu camkan? Cermati, perhatikan dulu apa yang diputuskan oleh hakim. Kalau orang hakim yang tidak takut sama Allah dan tidak menghargai manusia, dia sanggup membenarkan janda ini di dalam keputusannya, terlebih Allahmu pasti akan membenarkan engkau karena engkau menjadi anak orang-orang pilihan. Jadi ayat ini disandingkan seolah-olah hakim ini di dalam memutuskan kebenaran karena
Janda ini datang terus menerus. Tetapi Allahmu, baca alat di dalam ayat yang ke-7, ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka, menolong saudara dan saya. Jadi berbeda jauh Allah memutuskan. Dan kalau hal ini Lukas memberikan ilustrasi kontras sekali antara keputusan yang diambil oleh hakim dengan Allahmu. Allahmu loh jauh. Dia mempunyai kasih. Dan ketika anak-anaknya datang, apakah tidak akan menolongnya? Gambarannya seperti itu. Dia Allahmu, dia pasti memutuskan yang terbaik kepada engkau dan saya. Terlebih kalau engkau berdoa seperti di dalam ayat yang pertama, engkau berdoa tidak dengan jemu-jemu. Jadi di balik perumpamaan ini Tuhan ajarkan bahwa Tuhanmu itu loh pasti akan membenarkan engkau. Karena engkau adalah umat pilihan Tuhan, ketika engkau berdoa dengan tak jemu-jemu. Apa yang menjadi pergumulan saudara hingga saat ini? Apa yang menjadi problem kita sebagai anak-anak Tuhan? Engkau boleh sampaikan kepada Tuhan. Engkau bisa utarakan lewat doa dan permohonanmu dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar. Kalau seorang hakim yang tidak takut dengan Allah dan tidak menghargai manusianya sanggup membenarkan, apalagi engkau yang sudah dianggap umat pilihannya, pasti dia akan membenarkan engkau. Pasti engkau akan menerima apa yang engkau nyatakan lewat doamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa belajar mengenai apa yang Lukas ini sampaikan. Dia tahu bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang selagi masih ada tinggal di dalam dunia ini. Pasti dia tahu, mengerti bahwasanya nanti suatu saat atau kapanpun pasti kesusahan itu akan datang. Kesusahan pasti akan menimpa. Penderitaan pasti nanti ada. Ekonomimu, Tuhan pasti akan pulihkan. Kesehatanmu, Tuhan pasti akan pulihkan. Tapi engkau yang berharap di dalam hal ini, mungkin engkau menginginkan sesuatu. Oh, saya sudah sekian lama hidup berumah tangga. Saya ingin menginginkan sesuatu ini. Minta di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktunya. Tinggal engkau lakukan, Tuhan pasti menguji apakah engkau berdoa dengan penuh kesabaran. Dengan tidak jemu-jemu, inilah ada intinya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan berkaitan dengan Lukas pasal 17 tadi, yaitu tentang kedatangan kerajaan Allah, ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, perkataan Yesus 2000 tahun yang lalu ya, tetap berlaku hal ini juga. Ia segera membenarkan mereka. Pasti Tuhan akan mendengar doa. Kalau saudara berdoa, Tuhan pasti mendengar. Asalkan engkau bersungguh-sungguh. Akan tetapi, ya, jika anak manusia, jika Yesus Kristus datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Doamu pasti didengar, pasti dijawab. Tetapi sebelum engkau dijawab, adakah iman? Iman yang tidak cukup hanya di dalam hati saja. Iman tentu harus dimanifestasikan lewat perbuatan.
di dalam Yakobus pasal 2:17. Iman tanpa perbuatan akhirnya mati. Jadi iman. Dan satu pertanyaan bagi kita, kalau Tuhan sampaikan, adakah iman ketika anak manusia ini datang? Kalau ditanyakan kepada jemaat di sini, adakah iman ketika anak manusia datang ke sini? Dan kalau Ibu Gembala tanya, adakah iman jemaat Aditi Firman? Ya. Adakah kau siap-siap menjelang Natal nanti? Engkau jemaat, apa engkau sudah siap-siap untuk persiapan Natal? Iya, mungkin seperti itu. Adakah iman di dalam kehidupan kita? Menjadi suatu pertanyaan besar. Ya Tuhan, saya ada iman. Tetapi biar iman itu tidak hanya tetap di angan-angan, tetapi iman itu harus bekerja melalui perbuatan kita. Walaupun iman itu ada sebiji sesawi. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20, walaupun iman itu sebiji sesawi, tapi dapat memindahkan gunung. Inilah saudara gambarannya. Bahwa pasti Tuhan akan menolong. Tetapi Tuhan sebelum menolong itu, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak dengan jemu-jemu. Kita harus punya iman sebelum Yesus datang untuk kedua kali. Jadi jauh hari Lukas sudah menyampaikan. Dan kalau hal ini menjadi suatu pertanyaan, apakah yang bisa menjadi jawaban bagi kita di dalam kehidupan kita? Saya tidak bisa melihat iman saudara, tetapi saudara sendiri yang bisa mengujinya. Saudara yang sendiri yang bisa merasakan ketika di dalam hal ini masa-masa saat ini mungkin sulit, penderitaan yang terus sampai kapan, tidak ada jawaban. Apakah tetap iman itu ada di dalam kehidupan kita? Dan apakah iman itu bekerja? Untuk itu biarlah kita melihat kehidupan kita. Dan kalau kita masih diberi umur ini untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan, untuk kita beribadah, biarlah iman itu bisa bertumbuh. Kalau iman itu adalah timbul dari pendengaran. Pendengaran lewat firman Tuhan, dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman perlu dilakukan dengan cara apa? Dengan kita mendengar firman Tuhan. Baik yang via Zoom atau ibadah secara langsung atau membaca firman Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita tetap iman kita tetap kita uji. Iman kita tetap ada. Karena itulah yang nanti akan dipertanyakan kepada Tuhan, kepada kita, manakala Kristus datang kedua kali. Manakala Kristus menginjakkan kakinya di bumi, dan tadi awal sebelum menginjakkan kaki bumi di awan-awan, kita sebagai umat-umat pilihannya, kita menjadi anak-anaknya
dan kita tetap perkuat mengenai iman kita. Itulah saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui renungan pada siang hari ini, kita bisa dikuatkan iman percaya kita. Dengan apa? Yaitu dengan kita berdoa selalu dan tidak jemu-jemu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus tetap memberikan kita kekuatan di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Iman itu bisa bekerja lewat himpitan yang ada, lewat tekanan yang mendera kita. Tapi kuncinya itu kita tetap selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Mari kita berdoa, menerima berkat daripada Tuhan, dan kita tutup mata dan kita angkat tangan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya apabila kami tetap di dalam Engkau, maka kami memperoleh kekuatan yang baru, berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah. Bahkan Kau menyertai kami. Dan sebentar kami boleh berpisah, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan tangan kami tetap berharap padamu, dan Kau menurunkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasihi Tuhan, bila kita menerima berkat, dan terimalah berkat pada saat ini, terimalah berkat yang luar biasa, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, menjaga, melindungi, menudungi dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya, dapat mengatakan, Amin.